Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman trader semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya guys ya. Sekarang tanggal 31 Mei nih 2024 jam 7 malam ya. Kita kembali menganalisa SAU USD atau gold ya teman-teman ya. Di sini kita eh, untuk candle monthly ya guys ya. Hari ini akan closingan atau penutupan candle ya. Ini ada beberapa garis nih mau saya buang-buangin dulu jadi kita bisa melihat kemana arahnya untuk emas untuk candle berikutnya ya. Kita akan lihat hitung sama-sama ya guys ya. Oke, di sini sudah ada candle pin bar ya. Nah, ini candle yang sedang running ini sudah berada di area 2350 ya, teman-teman ya. Kita cek dulu untuk time frame monthly ya guys ya. Untuk time frame monthly yang pertama kita pastikan dia harus terbentuk pin bar. Jadi kalau misalkan dia nanti terbentuk pin bar nih berarti ada dua pin bar ya atau double pin bar. Nah ini kalau terbentuk double pin bar ini kemungkinan dia untuk turun ya, turun ke area sini nih. Ini kan ada tiga ya, ada support ya. Di sini ada support. Ini kita bisa lihat nih ya. Saya taruhin di sini. Nah di sini ada support warna biru, kita ganti biar kelihatan. Nah di sini ya guys ya. Nah di sini ada support ya. Jadi dia naik, mental lagi turun, dia naik, mental lagi turun. Ini sebenarnya tadinya ini resisten, teman-teman. Cuman karena ini sudah di breakout, ya sudah ditembus. Jadi ini sudah menjadi support. Ini strong support yang masih fresh banget ya, teman-teman. Jadi kita pertama kita coba hitung ini bagaimana pin bar itu biasanya buntut ya atau garisnya ini nih. Ini kan gak ada garis ya. Nah, garisnya ini nih lebih panjang dibandingkan badan candlenya ini guys. Nah jadi kita coba hitung harga tertinggi sama harga open berarti ini ya. Nah di sini kita lihat opennya itu di 2288, kemudian harga tertingginya di 2450 teman-teman. Oke, jadi pertama kita hitung dulu untuk pivotnya ya atau harga tengahnya. Jadi kita bisa lihat nanti apakah badan candlenya lebih tinggi, lebih besar atau shadownya ya. Ini namanya shadow teman-teman. Shadownya yang lebih besar ya. Coba ya kita hitung dulu ya. Dua empat lima puluh dikurangi 2288 ya. Kita bagi dua biar kita cari tengahnya ya guys ya. Sama 2288. 2369 teman-teman. Coba kita taruh 2369. Kita kasih warna apa ya? Warna merah kali ya. Warna merah cuman garisnya kita bikin putus-putus aja nih biar kelihatan. Nah kayak gini aja bisa lah. Nggak bisa ya, nggak bisa digedein ya kalau garis putus-putus ya. Baru tahu loh guys. Nah ini aja nih. Nah, ini kan di sini sudah terlihat ya. Salah guys. Sorry. Pantesan aja kok. Kayaknya aneh. 2369, teman-teman. Nah, di sini nih. Di sini. Jadi, kalau misalkan nanti close candle-nya di bawah iya di bawah ya, di bawah 2369 berarti valid ya, ini terbentuk double pin bar. Tapi kalau misalkan nanti close candle untuk bulan ini close candlenya di atas 2369 berarti pin barnya nggak valid ya, teman-teman ya. Ini nggak terbentuk pin bar, berarti nggak jadi double pin bar. Jadi kemungkinan besar dia masih mau naik terus. Tapi kalau misalkan di bawah ya, apalagi justru kalau misalkan dia tiba-tiba berubah jadi merah nih, turun terjun gitu ya sampai 2280, cuman kayaknya sih nggak mungkin sih, kecuali ada berita besar ya. Susah ini buat turun dia, harusnya sih susah ya. Nah oke, sekarang kita udah dapat kayak gini, kita sekarang bergeser ke time frame weekly ya, time frame yang lebih kecil. Nah di sini ada downtrend, di sini ada pola engulfing ya. Jadi
kita bisa lihat candle yang ini nih. Ini warna hijau, kemudian di sebelahnya candle turun ya, candle turun lebih lebih tinggi. Nah, ini kemungkinan besar dia seharusnya turun nih untuk minggu ini, dia seharusnya turun ya guys ya, karena polanya tuh mirip seperti ini nih. Ini ada candle candle merah ya, kemudian ada candle naik yang lebih besar dibandingkan badan candle yang sebelumnya. Seperti ini kan, ini badannya lebih besar ya daripada candle sebelumnya. Ini namanya pola engulfing. Engulfing ini menunjukkan dia akan balik arah nih, kayak ini kan naik ya. Kalau yang ini, nah ini seharusnya turun dia guys, cuman dia nggak turun ya. Berarti kekuatan seller juga masih belum belum terlalu gimana ya, belum terlalu kuat. Nah, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari ini ada yang bertanya ya di komentar nih, untuk akun @amani5689. Pak Amani nih bertanya bagaimana cara belajar analisa, Bang. Jadi sebenarnya untuk belajar analisa itu ada beberapa metode ya, Pak ya. Pak Amani ya, Pak Amani. Bapak atau Ibu nih? Nah, jadi saya menjawab pertanyaan dari akun @amani. Jadi cara belajar analisa itu ada beberapa metode sebenarnya. Jadi kita bisa analisa itu tergantung dengan uh, cara kita. Kita cocoknya lebih lebih cocok pakai analisa seperti apa. Ada yang analisanya hanya pakai indikator fraktal. Ada yang analisanya hanya pakai support dan resisten. Jadi saya menganjurkan kalau misalkan analisa itu kita harus eh, baca-baca dulu beberapa metode trading ya, seperti price action. Terus ada juga Astronaci ya. Jadi ada masih banyak lagi metode-metode untuk trading. Nah, itu dicoba dicek satu persatu aja. Cuman kalau saya pribadi sih saya lebih suka price action ya, karena price action itu lebih gampang ngebacanya karena hanya menggunakan metode support dan resisten aja. Jadi nggak perlu pakai yang lain-lain. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ya guys ya. Di sini ada indikator fraktal. Nah, alat indikator yang saya pakai cuman satu ini aja, satu indikator ini aja. Cuman pakai fraktal ini aja. Saya nggak pakai moving average, nggak pakai stochastic oscillator atau yang lain-lainnya, itu saya nggak pakai ya. Saya cuman menggunakan fraktal aja, cuman biar apa ya, biar ngebantu aja sih. Kalau ini kan dia ngasih tanda kalau misalkan emas udah nggak kuat naik gitu ya, ini udah nggak kuat turun nih, udah siap-siap mau naik gitu. Nah, jadi itu aja sih kalau untuk indikator. Nah, untuk belajar trading price action itu hanya menggunakan support resisten aja. Nanti mungkin saya akan buatkan lagi cara ngebaca support dan resisten ya, sebelumnya sudah saya buatkan juga. Boleh dicek aja di video-video saya yang sebelumnya nih. Cuman ini saya coba bikinin lagi aja ya, support resisten ya, cara ngebaca support dan resisten nih. Nah, kita coba di time frame daily aja ya, yang lebih kecil ya guys ya. Nah, di sini kan harga tertinggi ini ya di 2450 ya. 2450. Ini kita ganti warna merah, nggak apa-apa lah. Ini hanya untuk belajar aja. Nah, di sini ada resisten ya. Jadi kalau harga tertinggi itu resisten, harga terendah itu namanya support ya. Nah, di sini ada support nih, teman-teman. Nah, di sini support ya. Di sini ada support. Warna kita ganti biru, kita bedain ya biar membedakan support dan resisten. Nah, kalau di price action kalau di price action, metode price action ya, untuk yang mau belajar trading nih menggunakan metode price action itu simple banget teman-teman. Jadi kita hanya lihat support dan resisten aja. Sebenarnya ada satu lagi, ada supply and demand, cuman itu lebih lebih sulit, lebih sulit ya untuk trader-trader pemula. Supply and demand itu saya kurang menganjurkan sih sebenarnya, karena cara ngebacanya lebih sulit dan lebih rumit lah ya, banyak yang harus dilihat dan diukur. Kayak seperti ini kan, ini sekarang dia sedang ngebentuk sideways ya. Nah, ini dia bisa ngebentuk area area supply nih teman-teman. Kalau nanti dia turun berarti fix ini dia ngebentuk area supply. Tapi kalau misalkan nanti dia ternyata naik lagi ya, berarti ini area demand. Jadi
bingung. Jadi bingung nanti ini sebenarnya dia mau ngebentuk supply apa demand gitu ya. Kalau supply dan demand itu memang lebih sulit lah. Nah, jadi kalau misalkan support dan resisten itu kita hanya tunggu harga ada di support atau di resisten, teman-teman. Kayak misalkan nih, sekarang harga udah mendekati support gitu ya. Nah, kalau sudah mendekati support seperti ini kita udah bisa buy nih. Kita udah bisa buy, tinggal tunggu dia naik. Jadi nanti kalau udah dekat-dekat sini kita bisa sell gitu ya. Dia udah dekat-dekat di resisten kita bisa sell. Nah, nanti kalau misalkan untuk detailnya seperti apa ya, nanti akan saya buatkan lagi videonya. Mungkin ini nanti terlalu panjang videonya ya guys ya. Saya hanya untuk hari ini hanya menunjukkan ini harga di 2369. Ini kalau misalkan nanti dia close candle monthly ini di bawah ya, berarti ini fix terbentuk double pin bar ya guys ya. Tapi kalau misalkan nanti ternyata dia di atas 2369 close untuk bulan ini ya, untuk minggu ini dan bulan ini berarti nggak jadi double pin bar ya. Jadi kemungkinan besar dia akan lanjut naik lagi. Oke, mungkin sampai sini dulu analisanya. Besok kita lanjut lagi atau nanti di kesempatan berikutnya lah. Dari kemarin saya mau upload video cuman masih belum sempat nih guys, masih banyak kerjaan ya. Mungkin nanti saya akan lebih konsisten lagi analisa buat teman-teman trader semua dimanapun kalian berada. Buat yang baru bergabung ke channel ini jangan lupa di subscribe, like dan juga komen aja guys. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komentar aja. Kalau ada yang ingin sharing juga komen aja. Terus kalau mau gabung ke komunitas juga boleh ya, silahkan. Nanti saya kirim di kolom komentar ya kalau ada yang ingin gabung ke komunitas. Oke, mungkin sampai sini dulu. Kita lanjut lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.